Shalom semuanya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang fenomenal, yaitu tentang akhir zaman. Dan ada sebuah pandangan di akhir zaman, yaitu tentang premil dispensasional. Premilenium dispensasional adalah sebuah ajaran yang baru saja muncul. Nah, ini adalah bagian dari premilenium yang dulunya itu awalnya itu adalah premilenium yang orang lebih kenal dengan premilenium historis. Dan ini mereka berkembang menjadi premilenium dispensasional. Nah, sebagai sesuatu yang berkembang, sebenarnya premil ini sudah ada dari abad kedua. Namun sistem teologi yang dikenal sebagai dispensasionalisme, yaitu ajaran yang secara tegas membedakan antara Israel dan gereja sebagai dua umat yang berbeda, baru muncul pada abad ke-19 melalui John Nelson Darby. Nah, premil dispensasi ini memiliki kesamaan dengan premil historis dalam pemahaman bahwa Kristus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun sesudah ia datang kembali. Orang-orang dispensasional percaya bahwa di sepanjang sejarah Allah sedang menggenapi dua macam rencananya, yaitu satu berkaitan dengan bumi dengan melibatkan umat di bumi dan sasaran duniawi, yaitu Yudaisme. Yang lainnya berkaitan dengan sorga dengan melibatkan umat sorgawi dan sasaran surgawi, yaitu kekristenan. Nah, PL maupun PB menyatakan bahwa bangsa Israel hanya akan memperoleh janji di dalam Kristus di masa yang akan datang, ya. Ketika Kristus memerintah secara langsung sebagai raja atas mereka di masa kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau masa sekarang ini menurut penafsiran premil adalah waktu penggenapan bagi rencana dan tujuan Allah untuk memanggil sebagian dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi untuk percaya kepada Kristus dan hidup sebagai umat yang kudus. Nah, bila mana tujuan ini tergenapi, maka Allah akan melaksanakan penghakimannya sebagai pendahuluan bagi kerajaan milenium yang akan dipimpin oleh Kristus. Setelah itu, Allah akan menegakkan kebenaran dan damai sebagai karakteristik utama kerajaan 1000 tahun. Nah, kembalinya Kristus untuk dispensasionalisme akan terjadi dalam dua fase atau dua tahap. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan pengangkatan atau rapture, yang dapat terjadi setiap saat. Disinilah terletak perbedaan antara premil historis sama premil dispensasional, seperti itu. Nah, kalau dispensasional percaya kepada kedatangan Kristus yang sudah sangat dekat atau kapan saja dapat terjadi. Pada saat pengangkatan tersebut, Kristus belum sepenuhnya turun ke bumi. Ia masih berada di atas awan-awan, ya. Nah, bersama-sama dengan Kristus, seluruh orang-orang percaya, dalam hal ini adalah gereja, akan naik ke surga untuk merayakan perjamuan kawin anak domba selama 7 tahun. Nah, fase kedua yaitu setelah semuanya itu, maka dimulailah kerajaan 1000 tahun yang dipimpin langsung oleh Kristus sendiri. Nah, pandangan dispensasionalisme mendapat perlawanan ataupun perdebatan maupun resistensi. Ada keberatan-keberatan terhadap dispensasionalisme itu sendiri. Nah, apa perlunya orang-orang percaya yang telah menikmati kemuliaan surgawi selama masa antara atau intermediate state dibangkitkan dari kematian dengan tujuan untuk kembali ke bumi di mana dosa dan kematian masih tetap ada? Bukankah hal ini akan menjadi antiklimaks? Bukankah tubuh kemuliaan adalah tujuan kehidupan dalam bumi yang baru, di mana segala dosa dan akibatnya telah ditiadakan? Nah, lebih lanjut, mengapa pula Kristus yang telah dimuliakan kembali ke bumi di mana dosa dan kematian masih tetap ada?
Mengapakah Kristus setelah datang dalam kemuliaan masih harus memerintah atas musuh-musuhnya dengan tongkat besi dan masih harus terlibat dalam peperangan akhir di penutupan 1000 tahun? Bukankah Kristus telah mengalahkan musuh-musuhnya pada kedatangannya yang pertama? Bukankah pada masa itu, yaitu pada kedatangan yang pertama, Kristus telah secara mutlak mengalahkan kejahatan, dosa, kematian, dan juga iblis? Lalu bukankah Alkitab mengajarkan bahwa Kristus akan datang kembali dengan penuh kemuliaan untuk membawa kita bukan sekedar ke dalam masa damai dan penuh berkat yang sementara saja, tetapi keadaan akhir yang sempurna. Masa kerajaan 1000 tahun itu digambarkan oleh mereka sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda dari masa sekarang ini, namun juga sama sekali berbeda dari masa yang akan datang. Masa itu dikatakan lebih baik daripada masa sekarang, tetapi masih jauh dari keadaan akhir yang sempurna. Bagi orang-orang yang dibangkitkan dan dimuliakan, milenium adalah penundaan tibanya kemuliaan. Keadaan akhir yang begitu diharapkan. Bagi bangsa-bangsa yang tidak percaya, milenium adalah kesempatan kedua sesudah masa sekarang terakhir, yaitu masa di mana Allah mengizinkan kejahatan untuk tetap ada sementara ia menunda penghakimannya. Nah, ini adalah keberatan-keberatan atau resistensi terhadap paham premil dispensasionalisme seperti itu. Demikian tentang dispensasionalisme. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.